Kalau misalkan kita ngebahas nih Pak tentang PHK, itu kan juga berkaitan ya dengan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Yang di mana pemerintah juga kan baru aja ya Pak mengubah aturannya, di mana korban PHK kini bisa mendapatkan 60% gaji selama 6 bulan. Betul ya Pak ya? Betul, Mbak. Betul. Tapi langkah pertama apa sih Pak yang wajib kita lakukan agar nantinya manfaat JKP ini bisa cair tanpa proses yang panjang gitu? Oh, baik, Mbak. Terima kasih. Jadi yang paling penting tuh, yang pertama kita jangan panik Jangan dan juga panik, jangan bingung. jangan Nah, yang bingung. paling penting. Nah, selain itu juga yang kedua itu Mhm. adalah tolong dibuka akun Siap Kerjanya. Kita membuka sesi kuis. Jadi, Oke. nanti saya sebutin pertanyaannya dan kalau misalkan rekan-akar tahu jawabannya boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau rekan-akar bisa jawab dengan benar, nanti rekan-akar bisa dapat uang tunai sebesar Rp100.000. Halo rekan-akar, kembali lagi di Naker, Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait ketenaga kerjaan dan kami akan hadirkan ahlinya. Rekan-akar, sudah tahu belum nih kalau aturan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan itu baru saja diperbarui? Nah, ada beberapa poin penting yang harus kamu ketahui loh, yaitu kamu mendapatkan 60% gaji selama 6 bulan kalau kamu klaim JKP. Emangnya bener ya? Nah, tenang aja karena di episode kali ini bersama saya Ratu, kita akan mengupas tuntas nih terkait semua pertanyaan yang mungkin terlintas juga gitu di benak rekan-akar terkait aturan terbaru dari JKP itu sendiri. Dan tentunya saya nggak sendirian karena di sini kami sudah mendatangkan ahlinya, yaitu Bapak Deke Haidar, selaku Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja. Halo Halo, Bapak, Mbak. gimana Pak kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, semoga baik terus ya Pak ya, Iya, karena insya kan Allah. untuk memonitoring isu-isu ketenaga kerjaan juga ya Pak. Oke, mungkin mau langsung dimulai aja ya Oh, Pak ya. boleh silakan, Mbak. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita ngomongin soal PHK nih, kan emang lagi marak banget gitu ya Pak. Yang dimana terutama tuh di dunia startup atau Mhm. industri kreatif. Nah itu tuh sebenarnya ada sesuatu yang emang salah dari ekosistem ketenaga kerjaan kita gitu. Atau emang itu hanya bagian dari siklus ekonomi yang harus kayak ya udah gitu diterima oleh pekerja saat ini. Gimana tuh Pak? Oke, terima kasih Mbak Ratu. Iya Pak. Mungkin sebelumnya kita lihat dulu Mbak ya, Mhm. sebetulnya kita jangan terlalu tidak optimis dengan kondisi yang Betul. ada. Iya iya. Apabila kita lihat sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup berkualitas Mbak ya. Mhm. Dari tahun 2024 di bulan Agustus itu jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 4,79 juta. Mmm. Selain itu juga pengangguran juga berkurang sebetulnya sebesar 0,39 juta. Dan proporsi pekerja formal juga meningkat cukup drastis Mhm. menjadi 42,05%. Mmm. Namun di sisi lain juga sebetulnya kita menghadapi berbagai tantangan Mbak ya. Mhm. Sebagaimana kita ketahui bahwa eee, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia juga masih rendah, juga produktivitasnya masih rendah, lapangan kerja sektor informal yang cukup tinggi, tingkat pengangguran yang tadi disampaikan Mbak itu kan saat ini sedang Iya terjadi PHK, betul. pengangguran Mhm juga mhm. berdampak Mhm. bertambah. Dan ada juga mungkin yang sedang ngetren ini adalah angkatan kerja kita ini didominasi oleh Gen Y dan Gen Z. Gen Z. Nah, dengan karakter budaya yang berbeda yang Mhm sering mhm. Iya dibahas tuh betul. mungkin di Mhm. podcast Naker. Selain itu juga adanya digitalisasi dan transisi energi. Jadi berbagai dampak dari tantangan tersebut juga menyebabkan tidak hanya di sektor yang tadi disebutkan oleh Mbak, yaitu hanya di sektor startup juga sebetulnya Heeh. berdampak di semua sektor. Oh Namun juga oke. ini menjadi tantangan bagi kita, khususnya di JNPH Idam Jasos dan Mhm. Kemenaker, bagaimana kita tetap bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada Mhm. seluruh pekerja, khususnya pekerja yang ter-PHK ini, Mbak. Jadi Oke. mungkin tadi Mbak menanyakan kepada kami ini apakah suatu bagian dari siklus ekonomi gitu Mhm, kan, Mbak. betul. Memang menurut hemat saya sih sebetulnya ya sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi perekonomian dunia sedang Mhm. tidak baik-baik saja dan sebagaimana kita ketahui bahwa startup ini dulu kan booming-nya cepat, Mbak, ya. Iya betul Jadi betul. tumbuh secara tepat, mungkin saat ini sedang mengalami kontraksi. Jadi memang Oke. merupakan suatu siklus ekonomi yang biasa terjadi di dunia Biasa ya Pak, perekonomian. oke. Nah tentunya juga ini tetap merupakan suatu tantangan bagi kita Mbak, bagaimana Kemenaker dapat memberikan jaminan perlindungan sosial yang adaptif nih, khususnya bagi para generasi milenial ini yang Oh saat iya. ini mungkin lebih banyak bekerja di gig worker gitu Mbak Mhm ya. mhm Jadi mhm. bagaimana kita bisa menciptakan suatu kebijakan yang adaptif dan kreatif Mhm. dan intinya kita tetap bisa melindungi seluruh pekerja yang ter-PHK.
Oke, jadi emang itu bukan hanya siklus yang terjadi di Iya, sektor startup dan industri betul kreatif aja ya, Pak, betul. karena itu udah biasa terjadi Ya gitu ya sudah di biasa ketenaga terjadi, iya kerjaan iya. gitu. Oke. Oke, selanjutnya nih, Pak, kalau dulu itu misalkan ada kasusnya adalah PHK besar-besaran di perusahaan konvensional ya kan. Mhm Nah, sekarang ini malah di tech company yang katanya mhm stabil, nggak taunya kayak malah banyak yang tumbang juga, Pak. mhm. Nah, kalau terkait hal tersebut itu, kalau dari sudut pandang ketenaga kerjaan nih, Pak, apakah itu bisa dikatakan sebagai fenomena sesaat atau justru itu tuh kayak alarm bagi dunia kerja Indonesia, serta bagaimana sih strategi pemerintah nih untuk mengantisipasi krisis tersebut, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ratu. Mhm, Tadi, saya sampaikan juga mhm, bahwa secara umum kan pertumbuhan ekonomi sedang mengalami kontraksi penurunan, ya, iya, kontraksi. dan juga di mana inflasi yang tinggi, dan juga Mhm, ada, ketegangan di beberapa wilayah, mhm, ketegangan geopolitik. Nah, menurut hemat saya ini, memang itu menjadi alarm bagi kita, Mbak. mhm, mhm. Bagaimana dari sisi jaminan sosial kita tetap bisa memberikan perlindungan. Dan salah satu strategi pemerintah di dalam memberikan jaminan tersebut adalah mengenai, jaminan kehilangan pekerjaan, ya. Pekerjaan. Dan jadi jaminan, kehilangan pekerjaan itu menurut hemat kami ini sangat adaptif ya, Mhm. dan cocok juga dengan kondisi saat ini yang, Ah, sangat dinamis gitu kan. betul betul. Jadi kebijakan Oke. pemerintah ini dibuat, dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi Fleksibel gitu ya, di Pak. Indonesia saat ini, yang fleksibel. Oke. Jadi bisa dibilang itu adalah alarm juga ya, Pak, Ya untuk alarm. fenomena ini gitu, dunia kerja yang ada di Indonesia. Dan kalau misalkan kita ngebahas nih, Pak, tentang PHK, itu kan juga berkaitan ya dengan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Yang di mana pemerintah juga kan baru aja ya, Pak, mengubah aturannya, di mana korban PHK kini bisa mendapatkan 60% gaji selama 6 bulan. Betul ya, Pak, ya? Betul, Mbak, Betul. Tapi kalau, saya mau bertanya ya, Pak, di balik keputusan dalam sebuah aturan itu kan pasti ada pertimbangannya nih, Pak. betul. Mungkin boleh nih, Pak, dijelasin dan dikasih tahu ke rekan-rekan, kenapa sih akhirnya diputuskan di angka 60% dan 6 bulan? Apakah emang ini angka yang ideal gitu atau ada pertimbangan lainnya kah gitu, Pak? Iya, Mbak. Jadi kenapa enggak 12 bulan atau Iya, 24 bulan gitu ya, Mbak, ya. angka Jadi lain gitu, Pak. kelamaan ini ya kan, kelamaan, terlalu lama sih, Mbak, menurut saya. Jadi memang, seperti mana kita ketahui, Pak, bahwa 7 Februari kemarin Heeh, pemerintah telah menetapkan PP nomor 6 tahun mhm, 2025 iya betul. yang mengubah PP nomor 37 tahun 2021 tentang program JKP. Jadi PP 6 ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan, serta sekaligus juga mengurangi resiko sosial bagi pekerja buruh yang mengalami PHK. Tadi Mhm, juga disampaikan oleh Mbak kenapa 60% gitu kan, mhm, kenapa betul. 6 bulan ya. Jadi dari beberapa pengalaman di negara lain juga Mhm, Mbak, sangat variatif sebetulnya jaminan kehilangan pekerjaan ini. Dan, salah satu yang cukup bagus menurut hemat saya ya Indonesia ini, memberikan jaminan 60% dan bahkan meningkat dari iya 45% ya benar, sebelumnya di heeh tengah heeh. kondisi perekonomian yang, cukup mendera Indonesia ini saat Mhm, ini. Nah selain itu juga, kenapa 6 bulan gitu kan mhm, Mbak ya. Tadi saya sampaikan juga bahwa menurut hemat saya di dalam jangka waktu 6 bulan itu, berdasarkan survei ya mhm. dipikirkan kita nilai itu seseorang itu sudah cukup untuk, mencari pekerjaan. Jadi JKP ini sebetulnya bukan suatu program memberikan santunan semata, Mhm, kita mhm. lebih mendorong kepada para pekerja yang Pekerja ter-PHK ter-PHK. untuk kembali bekerja. Jadi Mhm. diharapkan dalam jangka waktu 6 bulan ini, para pekerja yang ter-PHK bisa mendapatkan pekerjaannya kembali. Memberi dorongan semangat Ya, gitu memberi ya, dengan Pak. semangatnya. Iya, Tidak oke. hanya berupa uang tunai kan, Mbak, ya, ada juga Betul, manfaat-manfaat lainnya. mhm. Jadi kan emang JKP yang sebelumnya itu kalau nggak salah dari 45% ya, Pak, ya, Betul, seperti yang iya, Bapak jelaskan selama 3 juga, bulan. heeh. Tapi kalau misalkan dibandingin nih, Pak, antara, peraturan lama dan peraturan baru soal JKP ini sebenarnya apa sih, Pak, perbedaan yang paling krusial banget, dari regulasi ini? Apakah regulasi yang baru ini lebih game changer gitu dibanding dengan aturan sebelumnya? Ya, kalau menurut hemat saya ini termasuk yang sangat memberikan, kemudahan ya, Mhm, juga manfaatnya juga meningkat sangat drastis. Dari betul. 45%, Jadi 3 bulan, 65%, 25% selama 3 bulan mhm, menjadi enam puluh lima 60% persen flat ya, gitu kan. mhm, Selain itu juga, beberapa kemudahan yang didapat oleh para pekerja PHK itu karena, di PP yang baru ini, mhm, syarat kepesertaan, JKP mhm, itu, untuk mengajukan klaim itu dipermudah. Jadi dulu itu ah, kalau, tidak salah itu, mhm, syarat untuk mengklaim JKP itu harus terdaftar dan aktif di JKN. Nah, oh, dengan adanya PP yang baru ini, mhm, maka syaratnya hanya ter terdaftar di JKN, jadi tidak mmm, perlu aktif. Dan ini salah satu, apa ya,
cara bagaimana pemerintah bisa menjangkau seluruh pekerja yang ter-PHK. Jadi lebih mempermudah intinya. Oh iya, betul Selain itu juga betul. selain manfaat uang tunai juga Mhm, kan Mbak tadi disampaikan dari iya, 45% 3 bulan menjadi flat 60%. Jadi mhm, diharapkan dengan dana yang diterima itu pekerja ini diharapkan bisa mencari kerja kembali di tempat yang baru. betul. Di harapan kami sih seperti itu Mbak. Sebagai motivasinya Sebagai ya, Pak, motivasi ya. iya. Ya Karena misalnya kan kalau tanpa mungkin dia mencari kerja itu kan mhm, perlu juga mungkin iya transport betul kan. betul, Nah, heeh, jadi sebagai biaya untuk mencari kerja, untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya itu diharapkan dalam jangka waktu 6 bulan mhm, dengan 60% ya. Kalau dibilang cukup nggak cukup ya, tapi ya cukup-cukupin, cukup ya, harus cukup gitu kan Mbak ya. harus cukup. Karena udah diberikan kemudahan juga ya, Kemudahan Pak, ya, karena kan sebelumnya kalau saya nggak salah tuh 3 bulan sejak PHK ya, tapi iya. jadi 6 bulan 6 PHK bulan ya gitu, daluarsanya, betul mhm. Mbak. Oke, karena kan setahu saya juga manfaat JKP ini nggak bisa semua pekerja menikmatinya gitu ya, Pak. Iya. Terus kalau misalkan nggak semua pekerja bisa, apa ya, menikmati gitu JKP ini, berarti siapa aja sih, Pak, yang memang berhak gitu menerima dan bagaimana nih cara para pekerja ini memastikan kalau diri mereka itu terlindungi dari ancaman PHK ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ratu. Mhm, Pak. Jadi yang dikecualikan dari program JKP ini Mhm, adalah ada 5 hal. mhm. Yang pertama adalah pekerja yang pensiun, Ya. pekerja yang mengundurkan diri, pekerja yang meninggal, dan pekerja yang habis masa kontraknya. Ah, Jadi yang paling penting dari semua hal itu adalah pekerja ini didaftarkan oleh perusahaan di dalam 4 program. mhm. Jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, selain itu juga pekerja juga yang paling penting itu adalah telah memenuhi masa iur 12 bulan dalam jangka waktu 20 periode 24 bulan. Mhm. Jadi yang mengiur itu sebetulnya bukan pekerjanya, Mhm. tapi dari perusahaan. Oh, Iya. gitu. Selain itu yang paling penting kan ini programnya adalah bagaimana mendorong pekerja untuk kembali bekerja, Mbak, ya. Mhm. Jadi jangan sampai setelah mendapat manfaat uang tunai nggak mau bekerja gitu Nah, Mbak iya ya. Yang paling penting itu benar-benar adalah pekerja bersedia kembali untuk bekerja. bekerja gitu, dimanfaatkan dengan Mencari baik kerja ya, kembali, Pak, betul Mbak. iya. Tuh ingat rekan Aker ada berapa poin Pak itu Pak? 4 ya? Ada 4 ya. Yang, meninggal, Iya, masa kontraknya meninggal, betul, habis, terus apalagi tadi Pak? mengundurkan diri, Mengundurkan diri dan eee, pensiun, nah, PKWT, oh satu lagi Mbak oh ketinggalan, oh catat total ketinggalan. tetap, ya. Nah itu dia rekan Aker. Oke, Pak karena udah agak setengah jalan nih, Mhm, biar ada agak interaktif sama penonton, mhm. kita membuka sesi kuis. Jadi, Oke. nanti saya sebutin pertanyaannya dan kalau misalkan rekan Aker tahu jawabannya boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jadi pertanyaannya adalah berapa besar persen manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK? Dan kalau rekan Akar bisa jawab dengan benar, nanti rekan Akar bisa dapat uang tunai sebesar Rp100.000. Ooh, that's a Oke good Pak, kita one. lanjutkan ya obrolannya nih. Karena kan bisa dibilang PHK ini juga adalah mimpi buruk gitu ya Pak bagi Mhm. pekerja dan itu kalau misalkan terjadi nih Pak, amit-amit terjadi di antara salah satu dari kita gitu. Langkah pertama apa sih Pak yang wajib kita lakukan agar nantinya manfaat JKP ini bisa cair tanpa proses yang panjang gitu? Oh, baik Mbak, terima kasih. Jadi yang paling penting tuh, yang pertama kita jangan panik Jangan dan juga panik, jangan bingung. jangan Nah, yang bingung. paling penting. Nah, selain itu juga yang kedua itu Mhm, adalah tolong dibuka akun siap kerjanya di tuh. Kemenaker. Jadi pengajuan klaim JKP ini hanya bisa dilakukan oleh melalui akun siap kerja dari Siap kerja, Kemenaker. oh oke. Jadi Mbak bisa misalnya ya rekan-rekan semua yang Mhm, ter-PHK ini bisa mengakses dimanapun dan kapanpun kan gitu kan. melalui aplikasi siap kerja itu Iya ya betul. Pak? Oke. Terus juga pekerja yang mengajukan klaim JKP itu cukup melakukan 2 langkah Mbak. Oh 2 langkah aja tuh Iya, Rekanaker, apa yang aja tuh Pak? pertama itu lapor PHK Mhm. dan yang kedua itu ajukan klaim JKP di Oh, siap ada 2 kerja. Tuh Mbak. langkah. Oke. Tuh dicatat ya rekan Aker dan disimak baik-baik biar nanti bisa mengklaim JKP-nya. Oke Pak lanjut nih, kalau kasusnya nih misalkan, karyawan atau pekerja yang terkena PHK, terus dia mau mengklaim JKP itu sendiri, tapi perusahaannya tiba-tiba bangkrut atau tutup gitu Pak. Mhm. Nah itu tuh si pekerjanya apakah mereka tetap bisa mengklaim JKP-nya atau emang ada celah hukum yang bisa bikin mereka tuh kehilangan hak JKP-nya gitu, Pak? Nah, jadi di PP yang terbaru ini, Mhm, tadi kan sudah saya sampaikan, mhm, yang penting Mbak ajukan dulu klaimnya, heeh. daftar dulu. Masalah nanti dapat atau tidaknya kan nanti Urusan belakangan diverifikasikan gitu ya. ya, heeh. Nah, eee, apabila pesertanya sudah menjadi peserta JKP, Mhm. maka tentunya pasti akan mendapatkan manfaatnya kan Mbak Oh, ya. iya Nah, di PP yang baru ini Mbak, jadi ada klausul mhm, prosesnya itu semakin dipermudah. Jadi
di PP yang baru ini Mhm. dilakukan penyederhanaan bukti PHK dan masa daluarsanya semakin panjang, Mbak. Jadi Oh. jadi 6 bulan. Nah, Mhm. tadi kalau misalnya perusahaan tutup atau bangkrut, Mhm. ya itu tadi yang penting Mbak itu memenuhi waktu 6 bulan itu, Oh, gitu. gitu. Nah, jadi seseorang itu bisa melakukan klaim apabila Mhm. eligible, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam PP 6 tahun Oh, 2025. oke. Jadi nggak tergantung kondisi perusahaannya gimana, yang penting Iya, pekerjanya itu udah ngeklaim dulu gitu ya, Pak, ya? iya. Nah, tutup atau bangkrut itu kan ada aturannya, Mbak. Jadi Heeh. di dalam, aturan yang baru ini, kita juga memberikan kalau misalnya perusahaannya tutup, nah Mhm. jadi, di dalam jangka waktu tertentu Mhm mhm. perusahaan itu harus, apa ya, membayar, Mbak. Jadi iurannya itu, ditalangkan dulu oleh BPJS Oh, iuran bulanan Ketenagakerjaan JKP gitu. gitu ya, Pak, ya? Iya kalau manfaatnya, Mbak. Iya, Oh, gitu. Oke oke oke. Tapi kan ya, Pak, ada yang bilang kalau misalkan sebaik apapun regulasinya, tapi akan sia-sia gitu, Pak, kalau dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Nah, betul. gimana sih, Pak, cara pemerintah memastikan kalau aturan ini tuh udah benar-benar berjalan di lapangan dan nggak hanya indah di atas kertas gitu, Pak? Iya. Pastinya kalau dibuat suatu peraturan pasti kan kita akan mendorong bagaimana kita bisa mengawasinya, Mbak, Iya, ya. Selain betul. itu juga, kita nih mempunyai berbagai kanal Mhm mungkin, mhm. Mbak, ya. Mungkin juga ada yang mengadu melalui media sosial dan Mhm. sebagainya. Namun, kita secara resmi menggunakan, beberapa, kanal online, Mbak, seperti Halo JKP, Kalau JKP. terus juga Pusat Bantuan Kemenaker, Mhm. sehingga Span Lapor juga kan, Mbak, ya. Iya, betul. Nah, terus kanal tersebut juga dapat diakses semua masyarakat dan pastinya petugas kita akan selalu merespons semua pengaduan. Betul sekali. Jadi Iya, kalau ada pengaduan-pengaduan tinggal iya diadukan silahkan. aja ya, Pak, ya? Betul, Ya. Karena JKP ini kan emang memiliki manfaat dengan jangka panjang gitu ya, Pak, di mana istilahnya bisa dibilang masa depan pekerja tuh ada di JKP ya kan ya, Pak? Nah, strategi apa nih, Pak, yang sepertinya biar agar korban PHK ini bisa cepat bangkit karena bukan cuma dikasih duit seperti yang tadi Bapak bilang ya, iya, tapi dikasih senjata gitu, Pak, iya supaya betul, mereka tuh nggak lama-lama nganggurnya iya, gitu. Mungkin boleh, Pak, dijawab? iya. Tadi juga kami sampaikan Mhm. bahwa program JKP ini kan sudah ada sejak tahun 2022. Mhm. Jadi memang dirancang, tidak hanya memberikan bantuan finansial juga, tetapi juga memberikan bantuan non finansial ya, bagi para pekerja yang Iya. ter-PHK. Jadi, ada 3 manfaat sebetulnya dari pekerja yang bisa diklaim melalui program Mhm. JKP. Yang pertama adalah manfaat uang tunai tadi disampaikan oleh Mbak kan, selama Iya. 6 bulan. Mhm. Yang kedua yang cukup penting itu adalah akses informasi pasar kerja, di Siap Kerja. Jadi manfaat yang diberikan itu dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan juga bimbingan jabatan, ini yang cukup penting nih. Jadi, Bimbingan. para peserta, klaim JKP Mhm. ini akan dilakukan pembimbingan, Bimbingan. bagaimana bisa, mengakses pelatihan dan juga bagaimana bimbingan karir lah Mhm seperti mhm itu. mhm. Yang ketiga itu, yang paling cukup penting itu adalah mengenai pelatihan kerja, Mbak. Jadi Pelatihan tidak hanya kerja. manfaat uang tunai, Mhm. bimbingan atau konseling, Bimbingan. juga pelatihan kerja. Jadi, akan memberikan variasinya ya kepada para, pekerja ini untuk mengakses Mhm pelatihan mhm. kerja. Jadi yang paling penting juga, manfaat JKP ini, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan keterampilan dari para pekerja, skilling, upskilling, dan juga reskilling. Jadi mereka akan kembali terserap di pasar kerja dan kembali Oke. bekerja. Jadi enggak tadi cuma uang gitu Iya, ya, Pak, ada manfaat lain yang emang bisa diklaim oleh para pekerja yang kena PHK gitu. betul, Mbak. Berarti kan emang PHK ini emang adalah sebuah pelajaran yang harus kita lihat juga ya, Pak, dari sisi positifnya gitu. Bisa jadi PHK adalah titik balik ke sesuatu yang lebih baik ya, Pak, yang dimana jadinya ya udah gitu jangan diambil sisi negatifnya aja. Jadi boleh dong, Pak, tolong dikasih nih wejangan atau pesan untuk para generasi muda biar gak panik, gak bingung gitu dan lebih siap menghadapi PHK itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Jadi bagi para generasi muda, jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar, kembangkan skill selama bekerja, dan, fokus gitu, Mbak, ya. Nah, untuk mempelajari hal-hal yang baru dan jangan lupa, Mbak, eee, kita manfaatkan apa yang sudah Manfaatkan, disediakan pemerintah. Jadi betul. para anak muda bisa Mhm. mengakses semua kanal pelatihan yang sudah disediakan oleh Kemenaker, baik di, BLK pemerintah atau juga mungkin, di BLK swasta. Jadi Mmm. kami harapkan para anak muda ini menjadi wirausahawan ya. Betul, biar apa yang sudah dikasih tuh nggak mubazir ya, Betul, Mbak. Pak, jadi dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke rekan Naker, sayang sekali nih bahasan kita hari ini terkait hak pekerja
yang terkena PHK ini kita akhiri sampai di sini. Dan kalau rekan-rekan punya pertanyaan lain terkait ketenaga kerjaan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa rekan-rekan di episode selanjutnya.